Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah online GKI Pos PI Mangkutana. Puji Tuhan, kita boleh beribadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Mari dengan rasa syukur saya persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk memulai ibadah ini sebagaimana firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Untuk merespon panggilan beribadah, mari kita memuji Tuhan dari PPK nomor 13, Pujilah Allah. Nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah nats pembimbing kita. Marilah kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan dan memasuki saat teduh. Ibadah kita di pagi hari ini dikuduskan dan dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan saya kembalikan ke liturgos. Jika kita masih ada, masih kuat, sehat dan juga walaupun dalam masalah ataupun pergumulan yang sedang kita hadapi, khususnya virus corona yang dunia sedang hadapi saat ini, tapi sebagai orang percaya kita masih melihat bagaimana Tuhan menolong kita dan janji Tuhan yang membuat kita tidak takut dan tidak khawatir menghadapi hari esok. Mari kita memuji Tuhan dari PPK nomor 145, Janji yang Manis. Bapak Ibu, saya persilahkan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat. Dan saya akan memimpin dalam doa, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami dalam sikap berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini. Kesehatan, kekuatan, berkat-berkat, keluarga Engkau boleh berikan. Dan kalau kami boleh setia kepada Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Dan lebih lagi, kalau kami boleh mengikuti Tuhan, anugerah keselamatan yang boleh kami terima, kami berterima kasih ya Tuhan. Dan kami mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Dan dalam keyakinan itulah yang membuat kami, untuk kami menjalani kehidupan ini tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Karena kami tahu ketika Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kami, Tuhan akan meneruskannya. Sehingga hamba berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada dalam GKI Posmeing Mangkutana itu. Ini ya Tuhan. Baik itu suami yang sedang bergumul dengan istri,
istri yang sedang bergumul dengan suami, orang tua yang bergumul dengan anak-anak, anak-anak yang bergumul dengan orang tua. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam pergumulan apapun. Kami percaya Tuhan hadir di sana. Dan kami percaya Tuhan sedang menolong dan Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah kami. Jangan biarkan kami berjalan seturut kehendak kami, tapi kami melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi. Khususnya dalam kondisi pandemi saat ini ya Tuhan, mari ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Baik masyarakat, baik orang-orang yang telah positif, baik para medis, baik itu pemerintah, semua orang yang terkait di dalamnya Tuhan. Dalam kondisi saat ini kami hanya bisa berseru dan kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami. Dan kami yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa depan mereka, baik yang di bangku SD, bangku SMP, bangku SMA, bahkan anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Baik pendaftaran-pendaftaran, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, Tuhan yang akan siapkan, Tuhan yang akan mencukupkan. Kami berdoa untuk Ibu Dani, kami berdoa untuk Ibu Ida dalam masa kehamilan mereka, Tuhan juga yang selalu memberkati ibu dan bayi yang ada. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Liden yang sudah melahirkan, Tuhan juga yang memberikan pemulihan, Tuhan juga yang menolong baik ibu dan anak bahkan keluarga yang ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terus juga berdoa untuk orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan juga yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka damai sejahtera. Bahkan kami juga mendoakan Celang dalam masa pemulihan. Kami terus berdoa untuk beliau dalam kerinduan kami supaya beliau juga suatu saat dapat beribadah dengan kami karena Tuhan telah memulihkan. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir doa kami hendak berdoa. Doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Saya rindu kita membacanya secara bersama-sama. Mari kita mulai. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlembar batu jaraknya.
Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini, kita yang telah diberkati Tuhan akan menyatakan rasa syukur kita lewat persembahan yang akan kita berikan dari rumah kita masing-masing. Dan mari juga kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mari kita kidungkan pujian dari PPK nomor 75. Semua berkat-Mu dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang Bapa. Dipenuhi hari ini di hati-Mu, lembahlah piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati-Mu kuasa Roh Kudus. Bawalah piala-Mu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hati-Mu, piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih karena Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Dalam rasa syukur kami telah memberikan persembahan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang telah memberkati akan terus memberkati kami semua dalam usaha pekerjaan kami. Kuduskan setiap korban syukur yang kami berikan, dan kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan dipermuliakan lewat pengelolaan keuangan dalam gereja kami. Dan kami juga mau mendengarkan dan merenungkan firman yang sudah kami baca. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa terus mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari pembacaan yang tadi kita telah baca dari Lukas pasal 22 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-46. Setiap kita manusia tentu mempunyai nurani untuk berespon terhadap segala peristiwa atau kejadian. Ada berbagai respon orang ketika menghadapi setiap masalah dan tantangan hidup. Dalam era digital saat ini, tidak sedikit yang memanfaatkan media sosial atau dunia maya yang dianggap oleh sebagian orang itu dapat menolong dia menghadapi setiap persoalan hidup. Sehingga tidak sedikit kita bisa menemukan bahwa ada orang itu yang curhat, ada orang yang mengekspresikan kata-kata lewat cuitan-cuitan, lewat tulisan-tulisan, ataupun men-sharingkan lagu. Baik itu lagu patah hati, baik itu lagu-lagu harapan, dan semua itu terlukiskan
dari perasaan atau keinginan seseorang dan dia memposting akan sesuatu yang dia anggap itu dapat menolong dia. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga menghimbau beberapa saran kepada masyarakat untuk bersama mengatasi masalah ini. Di antaranya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan, salah satunya dengan rajin mencuci tangan, memakan buah atau sayur, bahkan juga diarahkan untuk menghindari menyentuh wajah dan mulut, hidung dan mata, karena itu dapat menjadi pintu masuk virus, sehingga disarankan memakai masker dan kacamata. Ada juga social distancing atau menjaga jarak dari kerumunan orang, yang disarankan setidaknya 1-3 meter ketika berada di tempat umum, atau stay at home, berdiam di dalam rumah. Itu adalah beberapa himbauan umum yang disampaikan oleh pemerintah yang diharapkan dapat mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Dalam teks yang kita baca ini juga dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus juga sedang menghadapi sebuah pergumulan yang sangat berat. Hal itu digambarkan dan dikatakan dalam ayat yang ke-44, dikatakan di sana, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Cara Tuhan Yesus mengatasi masalah tersebut bukan dengan mencari bantuan dari manusia atau orang yang dianggap kuat. Tuhan Yesus juga tidak curhat kepada manusia dan juga kepada murid-muridnya. Jika Tuhan Yesus itu hidup di zaman ini, Tuhan Yesus pun tidak membuat status di Facebook, tidak membuat status di Instagram atau di yang lain, lagi sakit nih, lagi banyak pergumulan nih, atau begini dan begitu. Tuhan Yesus tidak melakukan demikian. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan, kalau saya dapat menyimpulkan, dia berdiam diri, dia berdoa kepada Tuhan. Berdiam diri yang saya maksudkan di sini bukan tak mengeluarkan kata-kata, melainkan membawa permasalahan atau pergumulan hidup dan keluh kesahnya itu hanya di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan artinya membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga hari ini kita akan belajar apa makna atau apa dampak ketika Tuhan Yesus dia berdiam diri di hadapan Tuhan, dan inilah juga yang menjadi pelajaran bagi kita. Makna berdiam diri di hadapan Tuhan. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sarana untuk mengambil keputusan yang tepat. Setiap manusia pasti dihadapkan pada masalah yang harus diselesaikan, baik itu berisiko besar maupun berisiko kecil. Tidak ada seorang pun yang lepas dari persoalan, yang lepas dari tantangan, yang lepas dari masalah. Dalam semuanya itu ada keputusan-keputusan yang harus dibuat. Bahkan ketika seorang berniat untuk tidak melakukan sesuatu pun, sesungguhnya itu dia sudah mengambil sebuah keputusan. Dan berbagai resiko yang harus dituai di kemudian hari. Ada beberapa orang mengatakan begini, kalau kita salah masak, nasi menjadi bubur, itu bisa menyesal seharian. Kalau kita salah gunting rambut, itu menyesal 1 bulan. Kalau kita salah mengerjakan soal ujian, maka kita bisa menyesal 1 tahun. Tapi kalau salah memilih pasangan hidup, katanya bisa menyesal seumur hidup. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa ketika kita salah memilih juru selamat, maka penyesalan itu akan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur dan kita melihat kondisi kita, sejak pagi hari kita bangun, kita itu diperhadapkan dengan yang namanya sebuah pilihan. Dan kita harus membuat keputusan-keputusan dari berbagai pilihan-pilihan yang ada. Setiap keputusan pada masa kini pasti sangat berharga dan sangat menentukan masa depan.
Ada seorang pastor yang bernama Ralph Nickbord Jr. Dia pernah mengatakan begini, jika Anda harus memilih antara berdoa dan melakukan rapat, pilihlah untuk berdoa. Anda akan mendapatkan lebih banyak hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan penting. Kalau kita memperhatikan teks ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus dia berdoa, dia bergumul karena dia harus mengambil sebuah keputusan penting yang menyangkut kehidupan dia, yang menyangkut kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya, yang menyangkut semua kehidupan manusia. Dan dalam mengambil keputusan yang penting itu, Tuhan Yesus datang untuk berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia menyampaikan, Tuhan, saya pun kehendak begini. Tetapi kalau boleh Tuhan, saya punya begini-begini. Tapi Tuhan pun kehendak jualah yang jadi. Bapak Ibu, ketika kita berdiam diri, disitulah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa dalam konteks ayat firman Tuhan ini bukan sekedar menyampaikan kita punya keinginan, bukan sekedar menyampaikan kita punya kerinduan. Betul, doa itu juga dikatakan bahwa duduk omong-omong dengan Allah. Doa itu menyampaikan segala permohonan, menyampaikan segala keluh kesah kita. Tetapi doa yang sesungguhnya adalah menghubungkan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Menghubungkan rencana kita dengan rencana Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhanlah yang mengetahui rencana kita. Tuhanlah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Tidak salah kita memohon kepada Tuhan, tetapi sebagai orang beriman, ketika kita berdoa, kita datang memohon kepada Tuhan, kita juga harus meminta kehendak Tuhan jualah yang jadi. Nah, inilah yang didapatkan ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berdiam diri di hadapan Tuhan, bukan kehendaknya yang jadi, tetapi di dalam doa, dia mulai menemukan apa rencana dan kehendak dia. Dan kehendak Tuhan harus lebih tinggi, harus lebih unggul dari kehendak kita. Itu yang pertama, ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, pada ayatnya yang ke-45, di sana dikatakan bahwa lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Nah Bapak Ibu, dalam ayat 44 tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus ini sedang ketakutan. Dia punya peluhnya itu, titik-titik itu seperti darah yang bertetesan di tanah. Tapi ketika Tuhan Yesus berdoa, seketika itu juga dia mendapatkan sebuah kekuatan. Seketika itu juga dia bangkit. Kenapa? Karena relasi dengan Tuhan. Ketika kita datang pada Tuhan, masalah tidak akan langsung hilang. Ketika kita datang berserah kepada Tuhan, pergumulan tidak langsung pergi. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi dan untuk mengatasi persoalan dan pergumulan yang sedang kita jalani. Sehingga yang kedua, makna berdiam diri di hadapan Tuhan adalah sarana untuk mendapatkan kekuatan. Dalam nas pembimbing yang tadi kita sudah baca, dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang mantan petenis dunia atau petenis profesional yang berkulit hitam yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Arthur Ashe. Arthur Ashe ini memenangkan 3 gelar juara Grand Slam, yaitu pada Amerika Open di tahun 1968, Australia Open tahun 1970, dan Wimbledon tahun 1975.
Bahkan ia pernah menyingkirkan lawan yang sangat diunggulkan, yaitu Jimmy Connors. Nah, Bapak Ibu, dalam artikel yang saya baca ini, pada tahun 1979, Arthur Ashe ini pernah menjalani operasi bypass akibat serangan jantung yang dideritanya. Setelah menjalani 2 kali operasi, ia harus menghadapi kenyataan yang pahit bahwa dirinya itu terinfeksi HIV/AIDS. Kemenangan-kemenangan yang diraihnya digantikan dengan perjuangan berat untuk menyelamatkan nyawanya. Ia tidak menjadi lemah, justru menunjukkan perjuangannya yang begitu kuat melawan penyakit tersebut. Dan bahkan dikatakan dalam artikel yang saya baca, ia tidak negatif dan menjauhkan diri dari Tuhan. Justru dalam situasi itu dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada sebuah cerita tambahan yang menarik, bahwa ketika dia sedang melawan penyakit dan menyuarakan perlawanan politik terhadap apartheid di Afrika Selatan, suatu hari dia menerima sebuah surat dari seorang penggemarnya. Seorang penggemarnya ini menunjukkan keprihatinan kepada Arthur Ashe ini. Dan penggemarnya ini bertanya, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Setelah itu Arthur Ashe membaca surat itu, terus Arthur Ashe dia membalas surat dan mengirim balik kepada orang yang menuliskan surat itu. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu. Di dunia ini ada 500 juta orang yang ingin bermain tenis. Di antaranya ada 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. 500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 orang datang ke arena untuk bertanding. 5.000 orang mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang itu sampai di semifinal. Dan 2 orang itu berlaga di final. Dan ketika saya memenangkan pertandingan dan mengangkat trofi kemenangan, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Mengapa saya Tuhan? Mengapa saya yang harus juara? Bukan saya punya lawan. Jadi ketika sekarang saya berada dalam kesusahan dan kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Why me Lord? Ini jawaban yang sangat menarik. Dia menyimpulkan, jadi ketika Tuhan memberkati saya tidak bertanya, Tuhan kenapa saya harus diberkati? Ketika saya menang, kenapa saya harus menang? Jadi ketika Tuhan mengizinkan penyakit ini terjadi dalam kehidupan saya, pergumulan persoalan ini terjadi dalam kehidupan saya pun tidak akan bertanya, why me Lord? Arthur menulis lebih lanjut, saya tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Tapi saya selalu percaya, apapun yang Tuhan perbuat, baik bagi saya. Mengapa Arthur Ashe begitu kuat? Karena dia memiliki keyakinan iman yang dibangun dalam persekutuan, relasi yang begitu indah dengan Tuhan. Dan dalam ayat ini pun kita menemukan bahwa ketika Yesus secara manusia begitu ketakutan, begitu lemah menghadapi pergumulan yang beban berat, tapi ketika berdiam diri di hadapan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Tuhan tidak mudah. Mungkin saat kita belum mengikuti Tuhan seolah-olah semuanya terasa mudah. Tapi ketika kita mulai setia dengan Tuhan, tantangan, persoalan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Dan saya mau kasih tahu, ketika kita dekat dengan Tuhan, justru persoalan itu tidak langsung hilang. Persoalan masalah itu tidak akan pergi, bahkan berdiam diri di hadapan Tuhan. Dalam konteks Tuhan Yesus, justru pergumulan itulah tidak langsung hilang. Tapi dia tetap harus menjalani jalan salib. Tetapi dari berdiam diri inilah dia memperoleh kekuatan baru. Orang yang mengandalkan Tuhan,
orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam setiap jalan kehidupan, Tuhan selalu ada dan Tuhan memberikan kekuatan. Itulah dua hal yang dapat kita peroleh ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kebijaksanaan supaya dapat mengambil keputusan yang tepat dalam segala hal yang kita perlukan. Dan yang kedua, memberikan kita kekuatan dalam menghadapi pergumulan dan persoalan untuk sampai kepada rencana Tuhan yang penuh indah dan penuh dengan harapan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, di mana kami belajar dari Engkau dalam menghadapi jalan salib yang begitu keras, yang bahkan secara manusia Engkau pun mengalami kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran. Namun ketika Engkau datang di hadapan Bapa, hikmat, kebijaksanaan untuk hidup dalam rencana Tuhan, itulah yang Engkau pilih dan Engkau mengambil keputusan yang tepat. Bahkan ketika berdiam diri di hadapan Tuhan, ada kekuatan, ada semangat, ada daya yang baru. Dan kiranya itu juga yang dapat kami alami dalam kami menghadapi jalan kehidupan yang harus kami lalui ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan warta jemaat. Dipersilahkan. Salam, selamat hari Minggu. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing dengan mengikuti ibadah online, tapi saya percaya kita semua diberkati dalam ibadah ini. Pada kesempatan ini, perkenankan saya Hasanuddin untuk menyampaikan informasi mengenai gereja kita dalam 1 minggu atau dalam bulan ini. Semua kegiatan ibadah masih tetap ditiadakan sampai akhir bulan Mei, kecuali ibadah umum, ibadah sekolah minggu, dan ibadah doa. Bapak Ibu jangan lupa mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu di hari ini pada pukul 16 atau jam 4 sore. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 9 pagi, bertempat di rumah masing-masing, dapat diikuti melalui media sosial, rekaman di playlist dan liturgi yang akan dibagikan. Sebagai keluarga di dalam Tuhan, marilah kita saling mendoakan keluarga di jemaat ini. Senin mendoakan keluarga Bapak Henok Muaso, Selasa mendoakan keluarga Bapak Hantu Mangke, Rabu mendoakan keluarga Bapak Sairus, Kamis mendoakan keluarga Bapak Jemi, Jumat mendoakan keluarga Bapak Samsu, dan Sabtu mendoakan keluarga Ibu Marta. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini, kiranya menjadi perhatian dari Bapak Ibu jemaat, dan kita akan bertemu kembali pada hari Kamis tanggal 21 Mei dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, mari kita akan mengkidungkan doksologi kita, dan saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber
dikasihi Tuhan, bukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita ambil saat teduh.